Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saidah, mungkin banyak yang belum kita ketahui ada perempuan-perempuan hebat dalam sejarah Islam. Yang tidak terlalu dikenali namun tercetak dalam sejarah, perempuan memiliki peranan penting bagi kehidupan. Tidak hanya menjadi ibu, perempuan juga mampu merubah peradaban. Siapa sajakah perempuan-perempuan pencetak sejarah Islam? Berikut ini 5 perempuan pejuang Islam. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah wanita mandiri, berilmu, dan dermawan. Ia merupakan istri pertama sekaligus umat pertama Nabi Muhammad yang setia. Dikenal sebagai pengusaha sukses, perempuan berpendidikan, dan istri soleha yang selalu mendukung suaminya dalam berdakwah. Khadijah juga dikenal sebagai perempuan yang berpikiran maju. Dia suka berinovasi dalam berbisnis, tapi tak pernah meninggalkan kejujuran dalam berniaga. Perbuatan-perbuatannya dituliskan dalam banyak risalah dan menjadi teladan dalam berperilaku bagi muslimah. Yang kedua, Nusaibah binti Ka'ab. Dia adalah anggota suku Bani Najjar, yang terkenal karena keberaniannya di medan perang. Sebagai sahabat Nabi Muhammad, ada banyak keutamaan yang dikaitkan dengannya. Yang paling diingat tentang perempuan tangguh ini adalah mengambil bagian dalam pertempuran Uhud 625, di mana dia membawa pedang dan perisai, berperang melawan kufar ahli Mekah. Diceritakan bahwa ke arah manapun Nabi berada, Nabi dapat melihat wanita tangguh itu mengawal dan melindunginya dari lawan, seperti perisai. Selama pertempuran dia mendapati beberapa luka tombak dan panah. Setelah menderita luka ke-12, dia jatuh pingsan dan pertanyaan pertama yang ditanyakan ketika bangun, sehari kemudian di Madinah, adalah, apakah Nabi selamat? Bukti kesetiaan dan komitmennya pada Islam. Yang ketiga, Sayyidah Al-Hurra. Sayyidah Al-Hurra berasal dari kerajaan Nasrib di Granada, tetapi terpaksa melarikan diri setelah ditaklukkan oleh Spanyol yang beragama Kristen pada tahun 1492. Sayyidah Al-Hurra artinya wanita mulia yang bebas dan mandiri, wanita berdaulat yang tidak tunduk pada otoritas superior. Dia menjadi orang terakhir dalam sejarah Islam yang memegang gelar Al-Hurra atau Ratu. Dia juga dikenal sebagai Hakimat Tatuan, yang berarti gubernur Tetouan. Sayyidah adalah ratu yang tidak biasa dengan gelar Ratu Bajak Laut, yang sering dianggap berasal darinya. Karena memiliki sifat yang kuat dan berani. Dia menguasai sebagian besar laut Mediterania Barat dengan armada bajak lautnya, yang dia gunakan untuk mendominasi kapal-kapal Spanyol dan Portugis. Yang keempat, Lubna dari Cordoba. Lubna hidup pada abad ke-10 Masehi, dan dibesarkan di istana Sultan Abdul Al-Rahman III. Banyak bakat dan karya berbeda telah dikaitkan dengannya, tetapi tidak membanggakan kepopulerannya. Dia adalah sekretaris istana Khalifah Abdul Al-Rahman III dan putranya Al-Hakam bin Abdul Al-Rahman. Lubna juga seorang ahli matematika yang terampil dan memimpin perpustakaan kerajaan yang terdiri dari lebih 500.000 buku. Menurut cendekiawan Andalusia yang terkenal, Ibnu Bashkwal, dia unggul dalam menulis, tata bahasa, dan puisi. Pengetahuannya tentang matematika juga sangat besar dan dia juga mahir dalam ilmu-ilmu lain. Tidak ada seorang pun di istana Umayyah yang sehebat dirinya. Yang kelima, Al-Malika Al-Hurra Arwa Al-Sulai. Al-Malika Al-Hurra Arwa Al-Sulai binti Ahmad lahir pada tahun 440 Hijriah atau 1048 Masehi di Haras, Yaman, adalah seorang ratu yang memerintah Yaman lebih dari setengah abad. Ia tak pernah kehilangan dukungan rakyatnya. Rakyatnya menyebutnya Balkis Al-Sughra, yang Queen of Sheba.
Dia dikenal telah membangun banyak sekolah di seluruh wilayahnya dan meningkatkan perekonomian secara signifikan. Kronik waktu memanggilnya sebagai wanita pemberani, mandiri, memiliki kecerdasan dan penalaran yang luar biasa. Dia tetap berkuasa sampai kematiannya pada 1138. Demikian video kita kali ini, saya izin pamit. Sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristubers? Semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya. Peran perempuan dalam menegakkan panji-panji Islam, termasuk di medan perang, sudah banyak dibuktikan di zaman Nabi Muhammad. Bahkan, banyak dari kalangan mereka memberikan inspirasi, tak hanya bagi kaum muslim pada umumnya, namun juga kaum muslimah di zaman sekarang. Bila Nusaybah binti Ka'ab dikenal sebagai sang perisai Rasulullah, karena keberaniannya menjadi benteng pertahanan Nabi kala diserang musuh, maka, sosok muslimah ini, dikenal sebagai pedang Allah di medan jihad. Dialah Haulah binti Azur, satria berkuda hitam, yang pantang menyerah demi menegakkan agama Allah. Haulah binti Azur adalah adik seorang anggota ABI, Angkatan Bersenjata Islam. Dan dia sendiri merupakan anggota barisan kavaleri dari para wanita yang menjadi tentara Islam. Namun, sebelum kepribadiannya itu terbentuk, Roro, kakaknya yang telah mendahului menjadi tentara Islam itu, selalu bercerita mengenai berbagai kemenangan yang berhasil diraih oleh tentara Islam dalam berbagai peperangan melawan musuh-musuh mereka. Ketika mendengar cerita-cerita kakaknya ini, hati Haulah seakan tak dapat ditahan untuk segera ikut ke medan perang, ikut bertempur di gelanggang pertempuran, demi menegakkan kalimat Allah. Dalam salah satu peperangan melawan pasukan kafir Romawi, di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid, tiba-tiba saja, muncul seorang penunggang kuda berbalut pakaian serba hitam, berbadan tegap, tinggi dan langsing, yang dengan tangkas memacu kudanya ke tengah-tengah medan pertempuran. Bagai singa lapar yang siap menerkam, sosok berkuda itu mengibas-ngibaskan pedangnya, dan dalam waktu singkat menumbangkan 3 orang musuh. Panglima Khalid bin Walid, serta seluruh pasukannya tercengang, melihat ketangkasan sosok berbaju hitam berkuda itu. Dia berkuda dengan cepat seorang diri, tanpa memperdulikan apa yang terjadi di belakangnya. Mereka bertanya-tanya, siapakah pejuang tersebut yang tertutup rapat seluruh tubuhnya, dan hanya terlihat kedua matanya saja itu, yang mana matanya hanya memancarkan keberanian, tanpa ada tanda ketakutan sedikit pun. Khalid berkata, sungguh hebat, siapa anggota pasukan berkuda itu? Demi Allah, sungguh dia adalah seorang anggota pasukan berkuda. Untuk menjawab rasa penasaran, di tengah medan perang, kuda Khalid diikuti pejuang yang lain mendekati posisi Haulah. Khalid dan anggota pasukannya terus membuntuti orang tersebut, hingga sampai batas pertahanan pasukan Romawi. Sesampainya di sana, sosok berkuda nan misterius langsung menyerang, dan berusaha menerobos barisan mereka. Dia berteriak, hingga teriakannya itu memporak-porandakan pasukan Romawi. Hanya dalam 1 kali putaran, dia sudah keluar dalam keadaan tombaknya berlumuran darah. Dia telah berhasil membunuh dan merobohkan sejumlah pasukan. Kaum muslimin ragu, siapakah gerangan kesatria ini? Rofi bin Amiroh berkata, tentunya, kesatria ini sebanding dengan keberanian Khalid bin Walid. Rofi bin Amiroh bertanya kepada Khalid, siapakah kesatria yang maju mendahuluimu? Sungguh, dia telah mempertaruhkan jiwanya dan darahnya. Khalid menjawab, demi Allah, aku juga tidak mengenalnya. Sungguh apa yang diperbuatnya, telah membuat diriku takjub. Rofi berkata, wahai Panglima, sesungguhnya dia menceburkan dirinya ke tengah-tengah pasukan Romawi, menikam ke kanan dan ke kiri. Khalid kemudian berkata, wahai seluruh kaum muslimin, bawalah seluruh kekuatanmu, dan bantulah orang yang bertempur itu membela agama Allah. Lepaskanlah segala kelemahan, dan bangunlah kekuatanmu. Khalid pun mengejarnya dan berseru, demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu. Haulah belum mau menjawab pertanyaan pimpinan perang, karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid terus mengejar, lalu mengulangi pertanyaannya. Masih dalam suasana peperangan, Haulah pun mendatangi pasukan muslimin. Dia bab bintang yang bersinar, kudanya berjalan mengikuti jejaknya.
Ketika ada musuh yang berusaha mendekatinya, dia berusaha menghindar, dan menyodorkan tombaknya ke dada orang yang ingin mendekatinya. Hal itu terus dilakukan, hingga dia sampai di barisan kaum muslimin. Kaum muslimin pun langsung mengelilinginya. Para pasukan meminta kepadanya, untuk memberitahukan namanya, dan membuka penutup kepalanya, tetapi Haulah masih tak mau menjawabnya. Setelah Khalid mengulangi pertanyaannya berkali-kali, akhirnya Haulah mau menjawab perkataan Khalid, dalam keadaan masih memakai penutup kepala. Haulah berkata, "Wahai pemimpin kami, sesungguhnya, alasan mengapa aku tidak mau memperlihatkan diriku kepadamu, adalah karena aku malu kepadamu. Engkau adalah seorang pemimpin yang agung, sementara aku melakukan hal ini, karena hatiku terbakar, dan merasa sakit hati." Khalid bertanya lagi, "Lalu siapa engkau sebenarnya?" Haulah pun menjawab, "Aku Haulah binti Azur. Tadinya aku sedang bersama perempuan-perempuan dari kaumku, tetapi tiba-tiba, seorang datang memberitahuku, bahwa kakakku, Diroro, telah ditahan oleh pasukan musuh. Maka, aku pun bergegas untuk menolongnya, membebaskan kakakku yang berperang di jalan Allah." Mendengar itu, Khalid dan para tentaranya berteriak, lalu melakukan peperangan. Haulah juga ikut melakukan penyerangan bersama mereka. Semangat jihad pasukan muslimin pun terbakar kembali, begitu mengetahui, bahwa The Black Rider, si penunggang kuda berbaju hitam itu, ternyata adalah seorang wanita. Kehadiran Haulah di medan perang, andil memenangkan perjuangan tentara Islam. Tapi, bagaimana nasib kakaknya, karena sampai akhir peperangan, keberadaannya belum diketahui. Teka-teki itu pun terjawab, setelah Romawi mengajak damai. Diroro ditawan di Homs, karena telah membunuh anak raja, dan banyak tentara Romawi. Haulah tidak mau tinggal diam. Ia memohon kepada pimpinan perang, untuk bergabung membebaskan kakaknya. Haulah pun kembali berlaga di medan perang, dengan jubah serba tertutup. Gema takdir dan keyakinan kuat akan pertolongan Allah, berhasil menyelamatkan Diroro. Keberanian Haulah kembali teruji, ketika dia dan beberapa mujahidah, tertawan musuh dalam peperangan Sahuro. Mereka dikurung dan dikawal ketat selama beberapa hari. Walaupun agak mustahil untuk melepaskan diri, namun, Haulah tidak mau menyerah, dan terus menyemangati sahabat-sahabatnya. Dia berkata, "Hei kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi? Mau menjadi budak orang-orang kafir? Di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan surga Allah? Di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik kita mati, daripada menjadi budak orang-orang Romawi." Haulah terus membakar semangat para muslimah, sampai mereka pun bulat tekad melawan tentara musuh yang mengawal mereka. Mereka rela mati syahid, jika gagal melarikan diri. Dia berseru, "Janganlah saudari sekali-kali gentar dan takut. Patahkan tombak mereka, hancurkan pedang mereka, perbanyak takbir, serta kuatkan hati. Insya Allah, pertolongan Allah sudah dekat. Ingatlah, syahid lebih baik bagi kita, daripada dihinakan kaum kafir." Walaupun tanpa senjata di tangan, Haulah memberontak. Setelah semangatnya bangkit, ia menyusun strategi, agar bisa menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Haulah tidak kehilangan akal. Walaupun bukan senjata sesungguhnya, Haulah mengajak para mujahidah, memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti tiang-tiang dan tali kemah. Hal yang penting, para mujahidin yakin pertolongan Allah pasti datang, untuk melepaskan para pejuang muslimah dari tentara Romawi. Dikisahkan, bahwa akhirnya, karena keyakinan mereka, Haulah dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri dari kurungan musuh. Keyakinan dan keberanian Haulah ini, mesti dicontoh ketika berjuang di tengah masyarakat, untuk menentang arus jahiliyah. Saudara sekalian, sadarlah, bahwa sudah tiba waktunya untuk kita meningkatkan lagi keberanian dan keyakinan, dalam menentang segala kemaksiatan, yang melibatkan kaum wanita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.